Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, barangkali Sabtu-Sabtu ini minggu pertama pertemuan kita untuk mata kuliah seminar dan proposal tesis ya. Untuk semester kemarin barangkali kita tidak bertemu di kelas, begitu. Yang sebelumnya ya, yang kita bertemu di kelas. Untuk semester ini kita bertemu di kelas di mata kuliah. Kalau dulu pernah bertemu di mata kuliah pedagogi berbasis budaya ya, yang untuk saat ini mata kuliahnya seminar dan proposal tesis, barangkali sebentar untuk rancangan perkuliahannya, barangkali ya kurang lebih begini. Jadi nanti akan ada yang saya kirim ke apa namanya ke chat di grup barangkali. Tapi saya perbaiki dulu untuk ini apa namanya formatnya karena kebetulan di kampus kita formatnya baru, jadi ada beberapa yang tadi ada bagian depannya saya ganti, tapi kurang lebih eh, isinya adalah karena ini memang pembuatan proposal tesis. Salah satunya adalah mahasiswa mampu memahami pembuatan, bagaimana sih membuat tesis, kemudian apa sih tujuan dari tesis, kemudian membuat finalisasi. Loh, ini pertemuan satu sudah finalisasi gitu ya. Barangkali judulnya belum. Nanti saya rasa ini karena tempat kita sepertinya belum ini ya. Ini harapannya sih awal mulanya adalah sudah siap untuk dipresentasikan begitu. Tapi sepertinya untuk eh, pembimbingnya juga belum dibagi ya. Jadi memang rancangan awalnya di sini adalah ibu-ibu bisa membuat draft tesisnya, kemudian mampu melakukan finalisasi, kemudian kemudian ini kan teorinya ya, ini yang pertemuan pertama dan kedua itu semacam teori, kemudian mahasiswa mampu membuat konsep penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Jadi tidak usah khawatir karena apa namanya tetap pelan-pelan kemudian ya. Kemudian yang pertemuan keempatnya adalah bagaimana sih membuat penjadwalan dalam survei. Barangkali ada yang penelitiannya survei. Kemudian bagaimana membuat latar belakang masalah atau menuangkan ide. Nah, ini tadi yang sampai keempat ini kan apa namanya teorinya. Kemudian yang kelima ini bagaimana menuangkan dalam proposal mulai dari membuat latar belakang masalah, menuangkan ide, gagasan, begitu. Kemudian bagaimana apa namanya latar belakang tersebut berdasarkan fenomena, teori dan penelitian terdahulu. Jadi ini masih masih yang di awal, kemudian dilanjutkan membuat review literatur atau mapping penelitian terdahulu begitu. Nah, kalau di sini jadwalnya pertemuan 8 itu UTS, tapi kita kan nanti untuk UTS-nya ini saya melihatnya dari apa namanya proyek pekerjaan yang apa namanya ibu-ibu buat. Jadi bukan UTS yang soal-soal kemudian dikerjakan, bukan begitu ya. Jadi nanti ada tugas kemudian bahkan untuk yang tugas akhirnya pun nanti proyek. Jadi proposalnya yang dikumpulkan. Jadi bukan bukan ujian tulis begitu bukan. Begitu. Kemudian untuk yang pertemuan ke-9 ini masih melanjutkan lagi dan seterusnya termasuk metodologi meskipun sudah ada mata kuliah metodologi tapi kan kemarin belum dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, ini harapannya sampai di akhir ini adalah sampai di metodologi selesai. Harapannya nanti sudah ada barangkali rancangan sampai ke instrumennya begitu. Itu untuk rancangan satu semester ke depan. Kemudian untuk tugas akhirnya adalah di pembuatan proposal tesis tadi. Tapi untuk yang sekarang sepertinya belum belum ini ya, belum apa namanya, belum ada pembagian untuk apa namanya, untuk pembimbingnya. Jadi barangkali mungkin nanti bisa dengan adanya kita ngobrol-ngobrol di sini, nanti bisa siapa ke pembimbingnya begitu barangkali. Oke, baik. Iya, Bu. Barangkali sudah ada rancangan barangkali atau kepikiran atau belum?
Sejujurnya masih belum, Bu. Kan Belum ya? masih bingung. Oke, Iya, ya, mungkin saya ini kan memang kok tahu-tahu sudah ditodong gitu ya. Iya. iya kaget. Oke, baik. Iya, memang ini kalau kalau mau membuat tesis kan biasanya mengajukan judul dan pembimbing ya biasanya nanti ditentukan dari prodi. Nah, barangkali ada hal yang perlu kita cermati untuk membuat judul dan latar belakang. Tentu saja kalau membuat judul itu bukan kita semata-mata mencari judul, tapi kan tentu berdasarkan latar belakang penelitiannya ya. Maksudnya ada masalah apa, jadi basisnya dari masalah. Kemudian misalnya dari kalau di kuliah ini kan harapannya apa sih yang relevan dengan pendidikan dasar tentu ini nanti penelitian tesisnya harapannya adalah terkait apa namanya seputaran menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dasar jadi bisa di sekolah ataupun mungkin kalau tidak sekolah itu tapi tetap dihubungkan dengan pendidikan dasar misalnya ada yang apa namanya tentang pendidikan dasar di pondok itu kan tidak di sekolah barangkali terkait yang di pondoknya itu boleh tapi masih berkaitan dengan pendidikan dasar. Kemudian juga untuk fokus penelitiannya itu kalau berdasarkan masalah kan masalah bisa jadi yang diangkat dari yang di sekolah Bapak Ibu juga bisa. Jadi nanti masalahnya ini adalah berakal dari sesuatu yang Bapak Ibu rasanya perlu diselesaikan yang berkaitan dengan pendidikan dasar, bisa dari masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun nah bisa juga ini yang kedua masalahnya itu berdasarkan dari membaca. Jadi membaca literatur dan konteks lapangan sehingga bisa jadi bukan masalah yang ada di kelas Bapak Ibu tapi dari mengkaji literatur kok ternyata ada masalah-masalah yang seperti ini. Bagaimana dengan di sekolahan saya atau mungkin di sekolah siapa begitu. Tapi itu nanti yang harapannya masih berkaitan dengan pendidikan dasar. Nah, nanti kemudian harapannya memang untuk yang ini kita belum praktek ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk pertemuan pertama memang belum praktek satu 2 3 gitu. Kalau biasanya pertemuan pertama hanya kontrak belajar, ini saya tidak ke kontrak belajar, tapi kita ajak ngobrol-ngobrol karena harapannya nanti barangkali setelah pertemuan ini Bapak Ibu jadi melihat sekelilingnya barangkali ada masalah apa yang mau diangkat. Nanti harapannya bisa apa ya namanya bisa menjadi temuan awal Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu angkat, ibu-ibu ya, ibu-ibu angkat dalam tesisnya sehingga nanti bisa kita bantu untuk memetakan ke pembimbingnya begitu. Jadi barangkali untuk pembimbing ini memang kadang kan ini ya, khawatirnya adalah kayak kemarin itu kalau saya dapat bimbingan ternyata beliau membawa konsep tentang bullying. Bukan saya tidak ini ya, cuma kalau ke bullying ke saya rasa pembimbingan saya jadi kurang maksimal begitu karena itu kan ranahnya lebih banyak ke agak ke psikologi ya. Misalnya kalau yang di saya barangkali kalau yang ke apa namanya masalah-masalah kognitif di pendidikan matematika mungkin saya akan lebih matang untuk membimbingnya maksud saya gitu dan untuk luarannya pun ke jurnal-jurnal tujuan saya juga lebih banyak koneksi ke sana gitu kalau untuk seperti bullying kayak gitu saya untuk mengarahkan ke jurnal meskipun bisa cuma agak ibaratnya kurang koneksi ke sana sehingga nanti harapannya bisa lebih fokus nanti ibu-ibu bisa menceritakan terkait rancangannya atau pemikirannya sehingga nanti bisa kita bantu untuk oh ini sebaiknya pembimbingnya ke siapa begitu. Dan termasuk nanti di mata kuliah ini juga eh, bagaimana sih menyusun latar belakang penelitian meskipun sebenarnya sudah pernah untuk skripsi ya, sudah melalui skripsi, tapi nggak apa-apa nanti di sini kita pelan-pelan kita mulai lagi untuk bagaimana sih menulis latar belakang. Kemudian barangkali merevisi judul dan latar belakang ini berdasarkan masukan harapannya sih nanti Bapak Ibu bisa untuk yang di mata kuliah ini besok bisa menceritakan bisa menuliskan latar belakang, rancangan latar belakangnya, kemudian terkait
Jadi bukan judul kemudian ada latar belakang, tapi topik yang mau diteliti dibuat latar belakang baru ke judul gitu. Jadi judulnya belakangan. Judul itu nanti kalau kita cari diksinya bisa jadi berubah-ubah berganti-ganti gak masalah begitu karena kadang itu memang judul itu tema topik yang diteliti sama bisa jadi judulnya agak diubah begitu nanti. Nah, memang untuk judul ini sangat penting untuk bisa singkat, jelas, dan padat, terutama mencerminkan variabel utama atau fokus penelitian. Tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit, kemudian menunjukkan konteks di sana lokasi, subjek, dan pendekatan, dan menghindari istilah yang ambigu. Nah, nanti ibu-ibu untuk apa namanya? Untuk judul, tadi seperti saya sampaikan, barangkali nanti sudah ada judulnya kok. Bu, ini kok kayak nggak pas diksinya itu nggak masalah. Jadi nanti misalnya judulnya agak berubah, tapi di topik yang sama itu nggak masalah. Tapi memang apa pas di awal ini nanti kalau ibu-ibu mau mengusulkan judul ini harapannya biar lebih tepat dibimbing oleh siapa. Jadi ditentukan di situ. Nah, kemudian contohnya ini barangkali contoh judul yang terlalu umum, misalnya hanya peningkatan prestasi belajar matematika itu terlalu umum. Nah, bisa lebih spesifik, misalnya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui pendekatan etnomatematika pada siswa kelas 5 SD di Kabupaten Bantul. Tapi kalau ini ya terlalu luas juga, ini bisa jadi nggak hanya satu sekolah ya. Nah, nanti bisa diperbaiki. Cuma kalau yang ini memang apakah ini nanti metode penelitiannya yang digunakan apa begitu. Nah, itu juga perlu dicek kalau ini peningkatan kemampuan pemecahan masalah ini nanti bisa jadi jangan-jangan ini adalah penelitian tindakan kelas. Boleh tidak penelitian tindakan kelas? Boleh, tapi tentu bukan penelitian tindakan kelas seperti yang deskripsi atau barangkali penelitian yang digunakan di Dinas Pendidikan biasanya itu ya. Jadi harapannya adalah penelitian tindakan itu adalah tentu levelnya harusnya berbeda ya kalau untuk tesis. Jadi tidak sekedar penelitian tindakan kelas yang siklus 1, siklus 2, kemudian apa namanya meningkat. Nah, itu mesti lebih dalam untuk observasinya dan sebagainya begitu. Jadi tentu di sini kalau misalnya ada yang berminat ke penelitian tindakan tentu tidak seperti penelitian tindakan kelas seperti yang apa namanya yang hanya sekedar seperti yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Oke, baik. Kemudian sumber ide penelitian. Ini namanya masalah itu kan ada kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Ini bisa teori ini harapan-harapan, misalnya pendidikan seharusnya misalnya pembelajaran fisika atau pembelajaran IPA di SD seharusnya adalah teorinya begini begini begini, tapi kenyataannya atau misalnya oh ternyata bisa ada STEM barangkali atau mungkin dengan yang seperti apa yang diharapkan di kurikulum, tapi pada praktiknya seperti apa. Jadi bisa ditunjukkan antara kesenjangan antara teori dan praktik. Jika ada kesenjangan tersebut, maka itu bisa diangkat menjadi sebuah masalah penelitian. Tentu untuk hal tersebut penelitian terdahulu juga perlu dikembangkan ya dan masalah ini bisa masalah nyata di sekolah atau yang lain. Yang lain itu bisa berupa teori tadi ya, penelitian barangkali dari mengkaji literatur begitu. Oke, bisa juga dari kurikulum misalnya kemarin terkait kurikulum Merdeka yang katanya kok ini kok yang pakai kurikulum Merdeka kok jadi siswanya Merdeka beneran ternyata nggak ada yang sampai SMA atau mungkin apa terlalu membebaskan yang harus lulus-lulus ternyata sampai usia berapa kok nggak bisa membaca padahal harusnya di pendidikan dasar itu kan di SD maksimal di kelas 3 mestinya kan sudah bisa membaca. Nah, itu misalnya. Nah, itu perlu misalnya apa namanya di kelas awal membaca permulaan misalnya bla 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 itu kan bisa menjadi sebuah ide dalam penelitian tesisnya. Baik, kemudian struktur latar belakang penelitian untuk yang ditulis itu bisa kondisi idealnya seperti apa, kondisi aktualnya. Jadi kondisi ideal itu yang seharusnya, kondisi aktual itu yang terjadi sehingga nanti bisa ditunjukkan gap.
atau kesenjangannya, kemudian urgensi penelitian, kemudian solusi yang ditawarkan. Nah, ini struktur latar belakang. Nah, ini penting untuk kita ini ya jangan sampai ada yang tidak ada. Jadi kalau membuat latar belakang dan tentu saja nanti kalau mau mengajukan judul juga kenapa sih kok ini harus kok ini dijadikan ke tesis ya karena ada masalah kondisi aktualnya seperti apa padahal kondisi idealnya seperti apa sehingga hal ini ada gapnya ada kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang mau kita apa namanya kita cari solusinya dan urgensinya seperti apa. Jika tidak dilakukan penelitian itu seperti apa? Kenapa harus dilakukan penelitian? Nah, itu urgensi penelitian sehingga solusi yang ditawarkan apa begitu. Nah, misalnya solusi yang ditawarkan adalah menggunakan LKPD eh, dengan konteks apa misalnya dengan konteks kalau yang di matematika etnomatematika si siapa ya dengan konteks matematika pasar tradisional misalnya itu kalau itu penelitian saya sekarang. Nah, itu misalnya kenapa sih harus dengan pasar tradisional? Nah, ada apa di sana dan kenapa itu bisa mengisi apa namanya di menyelesaikan masalah tersebut itu ada semacam asumsi awal, ada hipotesis awal meskipun bukan kuantitatif. Jadi hipotesis awal itu apa ya? Awal kenapa sih asumsi awal? Jadi asumsi awal yang bisa ditawarkan sehingga eh, masalah itu bisa diselesaikan. Tapi untuk seperti apa bisa atau tidaknya hasilnya seperti apa nanti bisa dijawab setelah melakukan penelitian begitu. Nah, untuk kerangka logika di latar belakang. Nah, ini yang penting itu adalah mengapa sih topik ini penting? Nah, apa yang terjadi di lapangan? Apa masalah atau kesenjangan yang ditemukan? Mengapa masalah ini perlu diteliti dan bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi ini sebenarnya menjawab dari yang saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi mengapa topik ini penting? Apa yang terjadi di lapangan, kemudian apa masalah atau kesenjangan yang ditemukan, mengapa masalah ini perlu diteliti, dan bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi. Menjawab pertanyaan ini, nah, jadi latar belakang itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, untuk ini nanti barangkali untuk rekamannya saya berikan di ini ya seperti yang dulu itu. Jadi saya upload di apa namanya di YouTube. Baik, kemudian untuk menulis latar belakang barangkali bisa gunakan data dan fakta yang relevan. Kalau misalnya anak skripsi itu kan wawancara ke guru, observasi di kelas. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau masalah yang ada di kelasnya kan berarti menceritakan bisa diceritakan masalah yang ada di kelasnya. Begitu. Jadi tidak mesti dengan wawancara kan observasi di kelasnya juga bisa. Kemudian bisa dari hasil penelitian terdahulu. Nah, ini nanti selain sebagai landasan teori, ini juga bisa untuk mencari masalah ya. Jadi mencari masalah itu bisa dari hasil penelitian terdahulu dan bahkan kadang untuk penelitian-penelitian di artikel itu di bawah ada rekomendasi penelitian lanjutan yang bisa dibuat. Nah, kemudian baru setelah itu disusun paragraf dengan transisi yang jelas dan hindari klaim umum tanpa bukti. Misalnya nih, klaim umum tanpa bukti disebutkan bahwa siswa tidak memahami konsep. Dari mana tidak memahami konsep? Nggak ada klaim buktinya. Nah, itu yang harus dihindari ya. Jadi kalau misalnya menyatakan bahwa siswa tidak memahami konsep itu dari mana? Emang indikator tidak memahami konsep itu apa dan yang dilihat apa? Apakah dari hasil observasinya ataukah hasil dari pekerjaan siswa dari ibu-ibu atau seperti apa? Bisa jadi dari hasil pekerjaan siswa misalnya yang sudah ibu-ibu temukan apa kalau pemahaman konsep itu artinya apa saja indikator dari pemahaman konsep lah itu mestinya bisa ditunjukkan di situ begitu. Tapi nanti untuk lebih enaknya sambil praktek barangkali kalau ini ya. Ini kan teknik menulisnya. Ini kalau berupa latar belakang yang argumentatif begitu. Baik,
Itu mungkin pertemuan pertama langsung teori panas gitu ya, langsung panas. Enggak, cuma itu aja kok. Jadi cuma Hmm. cuma untuk warming up aja, memang materinya yang benar yang besok ini hanya untuk kita ngobrol-ngobrol barangkali dengan menyimak paparan saya, kemudian ada ide atau mungkin tergelitik, oh iya penelitiannya ke apa begitu. Nah, kalau untuk barangkali mau mencari referensi dan sebagainya, apa namanya besok ada pertemuannya tadi sudah saya bagi-bagi untuk pertemuan keberapa mau apa pertemuan keberapa mau apa begitu itu barangkali sekilas penjelasan dari saya. Nah, pertemuan pertama langsung aduh kepala aku kemut-kemut gitu ya ya siapa tahu kan semester 3 lulus gitu kan. Amin. Amin. Dan ini ibu-ibu barangkali ini ya sambil kalau ada rancangan proposalnya dan dibuat, siapa tahu besok kalau di RTPM di Bima itu sudah dibuka untuk penelitian yang didanai, itu kan bisa bisa diajukan. Jadi biasanya gini, yang kakak tingkat kemarin itu nyari judul sekaligus membuat proposalnya simsalabim sehingga yang lolos ya enggak gitu. Kalau sudah dari awal gini kan mestinya enak ya. Jadi rancangannya mau apa, kemudian saat itu dibuka itu dimasukkan, kemudian lolos didanai. Untuk lolos didanainya enggak ecek-ecek ini dananya. Yang ke pemerintah yang di Jogja aja kemarin kayaknya maksimal 30, ini maksimal 40 juta. Oh, Ya, semangat kan? Ini uang. tapi pasti itu ya Bu ya. Lihat Itu nominalnya, Bu. ya boleh silahkan. Enggak, tadi itu semangat. Dengar nominalnya tuh semangat. Iya, tapi memang nggak semua lolos Bu. Tapi kan nggak Iya. apa-apa ini untuk semangat kita motivasi ya. Yang bimbingan saya itu kemarin, tapi bukan. Jadi kalau pas zaman bimbingan saya kan kebetulan saya sebelum hamil kemarin itu kan masih nguyak-uyak itu ya itu lolos dulu maksimal 30 yang dulu yang zaman dulu tuh maksimal 30 itu yang satu lolos 26 yang satu lolos 23. Nah, terus yang tahun berikutnya saya pas hamil besar itu, jadi saya udah nggak nguyak-nguyak, tapi tetap ada yang bikin, cuma saya nggak ngeliat udah tak upload aja gitu, nggak ada yang lolos gitu. Yang ini kemarin juga kebetulan kan awalnya ditutup, pas dibuka itu saya woro-woro ya Bu, kok nggak dibuka-buka. Jadi khusus yang penelitian tesis magister tuh kok nggak dibuka. Pas dibuka itu pas Lebaran, udah Lebaran kedua itu saya hubungi siapa yang mau submit, nggak ada. Sudah Lebaran begitu. Tapi kalau misalnya nih kayak ini sudah ada rancangannya kan, misalnya pas Lebaran pun sudah ada kan gas gitu ya. Tinggal merapikan format gitu mas saya. Begitu barangkali. Ya, untuk semangat. Kalau lolos kan alhamdulillah namanya duit kan. Ini Bu, Baik. saya tuh, Ah, kalau saya kan masih ini ya, maksud memang saya ya kan di TK. ya, Tapi kan saya kemarin itu pas tugas apa yang saya kan kemarin ngambilnya penjurusan yang bahasa Indonesia. Memang ya. kebetulan tugasnya itu dikasihnya kan cuman berapa hari sebelum dikumpulkan, Oh jadi ya. oh, jadi nggak maksimal tuh pengerjaannya. Tapi masih masih bisa ya Bu ya. Maksudnya untuk saya kan nantinya di TK gitu loh penelitian Nggak saya. apa-apa di TK, nggak apa-apa, Bu. Mm, saya Boleh, boleh di TK. kan Heeh. kayaknya mau mau mendalami yang kemarin tuh aku kan saya tepatnya judulnya apa tapi pemanfaatan media audiovisual untuk Hmm. meningkatkan kemampuan menyimak anak seperti itu. Oh, Kurang boleh. lebihnya ke ke situ. Berarti masih tetap masih bisa kan Bu ke TK? Masih. Itu barangkali ini kalau anak-anak kecil memang kalau di rumah mungkin pakai gadget harapannya enggak gitu. Kalau di sana memang memang kalau ke anak-anak agak menarik ya itu memang barangkali tampilannya kan tidak di HP tapi kayak tampilan yang di layar begitu kan bareng-bareng nyanyi-nyanyi begitu. Karena memang anak-anak sekarang kan beda ya. Kita ya didiklah anak sesuai zamannya begitu ya. Loh, tempat saya yang bayi aja, saya loh kok bisa nyanyi? Ternyata ya itu lihat tayangan memang YouTube-nya nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi walaupun dia nyanyinya masih kan kalau
usia 1,5 tahun itu kan baru berapa misalnya balonku ada 5 ya cuma lima lima gitu. Tapi sambil joget-joget dia tahu gitu. Itu juga kan buka ya ternyata apa namanya itu kan karena dari teknologi juga. Jadi bisa juga itu, Bu. Seperti seperti mengajarkan untuk motorik motorik kasar dan koordinasi, mengajarkan permainan. Permainan itu saya kan yang saya praktekkan, kalau saya lihat di Pinterest saya ngambilnya permainan-permainan dari luar tapi tak adopsi, nanti kan tak sesuaikan di sini gitu, daripada dijelaskan nanti harus begini nanti harus begitu, anak-anak kan nggak paham. Ternyata setelah dilihatkan videonya cara mainnya seperti ini, anak-anak tuh kan lebih, ternyata lebih, oh, lebih punya gambaran nanti mainnya Iya. seperti ini, prakteknya seperti itu. Dan kadang saya tuh melihatnya gini loh, sukanya kok, mungkin jadi kreativitasnya guru juga kurang sih. Tapi kadang, iya Bu, kadang kalau dulu kan guru itu selalu membuat APE gitu ya, alat pembelajaran edukatif seperti itu kan. Tapi sekarang kenapa saya merasa kadang hal itu malah seperti buang waktu ya. Sementara kita pakai ini kan mudah gitu loh. Heeh. Pakai pakai teknologi lebih mudah. Sudah nggak harus jelimet-jelimet kayak gitu. Dan anak-anak kenyataannya lebih tertarik melihat yang ada di di layar daripada melihat gambaran buatannya Bu Guru. Tapi kalau untuk motoriknya siswa tetap dilatih kan itu, Bu. Iya, Maksudnya mungkin iya betul. guru tidak menyiapkan di situ, tapi tetap kan ada sesuatu yang dikerjakan siswa. Jadi barangkali mungkin kalau di masalahnya adalah apa namanya apa ya itu nanti mungkin sambil nyari literatur terkait itu ya Bu ya. Jadi memang masalah ketertarikan siswa, tapi memang kalau anak usia dini itu memang lebih ke motorik halus dan motorik kasarnya memang harus dikembangkan. Jadi nanti mungkin kalau memang pakai tayangan tapi tetap di sana tujuannya adalah tetap mengaktifkan siswa untuk motorik halus dan motorik kasarnya barangkali begitu. Seumpama pakai teknologi tetap diarahkan ke sana karena kalau terus dia di situ di rumah orang tuanya aja udah kayak gitu sampai di sekolah nanti masih diajak kayak gitu kasihan banget gitu. Jadi Maksudnya itu barangkali yang kreativitas kurang tuh oh gurunya. oh Gurunya iya kreativitasnya nggak seperti dulu. Kalau anak-anaknya kita ajak ke, seperti ya tadi kan, melatih kemampuan menyimak, menyimak apa saja, menyimak cerita ah, kan, anak kan lebih audiovisual, ada tayangan cerita, kita kita pakai wireless tuh, kita ah. teruskan. Anak-anak lebih setelah itu kan tanya jawab tadi bagaimana ceritanya. Oh ya Nanti untuk ceritanya ini fokusnya ya. itu lebih menyimak daripada guru membacakan. Oh Kalau ya. kalau Heeh. dulu guru menggambar, membuat buku cerita sendiri, terus Oh itu. iya. Kalau sekarang memang gambar juga sudah mudah dibuat, itu kan seperti itu. Itu barangkali ini Bu, kayak semacam ini ya, untuk pembelajaran kan ada gaya belajar anak itu ada yang auditori, ada yang ini ya. Jadi memang gaya belajar anak kan berbeda-beda dengan kalau hanya mendengarkan saja kan nggak lengkap, tapi perlu tayangan barangkali nanti teorinya bisa diambilkan di situ. Kemudian sama bahwa melihat tayangan tidak apa hanya mendengar cerita dan sama melihat tayangan. Nah, itu barangkali di teori di situ bisa ditambahkan landasan kenapa harus di penelitian ini begitu. Saya rasa itu bisa dilanjutkan ke sana. Nah, itu cuma untuk yang ditayangkan itu rencananya mau apa namanya? Mau sesuatu hal yang apa namanya? Yang dibuat sendiri atau bagaimana itu, Bu? Ya itu Bu, yang belum saya ini, karena kemarin, kalau kemarin kan saya cuma punya simple, mau mau penelitian yang R&D atau apa, karena waktunya keterbatasan, pengambilan tugas 2 minggu sebelum dikumpulkan, Iya. jadi saya belum ini, saya cuma yang sudah ada, saya tidak sempat Mhm. untuk membuat seperti itu, belum. Yang ini yang mungkin nanti saya perlu banyak membaca lagi sebaiknya yang seperti apa, Oh masih iya. perlu lagi. Oh iya, saya rasa itu ide yang menarik. Nanti barangkali bisa dieksplor lagi mau seperti apa. Maksudnya untuk ditindaklanjutinya, misalnya tadi ke bahasa Indonesia terkait mendengarkan cerita kan kalau di SD kan di TK kan mungkin belum yang
membaca kan belum ya. Harapannya kalau di TK jangan membaca dulu kan gitu, paling mendengarkan cerita. Kemudian yang seperti itu, mendengarkan cerita dengan peragaan atau mungkin barangkali dengan kayak wayang atau apa. Nah kan kadang kadang ada wayangnya bukan wayang ini ya, tapi wayang bermain peran misalnya. Nah seperti itu. Saya rasa itu bisa menjadi ide yang menarik juga. Nanti coba dicari ini lagi. Ya, ya, tapi rancangan barangkali ide awalnya sudah ya. Oke, baik. Bu, siapa saya tuh lupa nama-namanya. Mohon Saya maaf. butuh saya butuh giraf, Bu. Oh ya, Kebetulan ya Oh, Bu, kira ya. punya masih pakai itu. Belum tak Ya, ganti itu tadi ya. user. Nggak apa-apa, Bu Kira. Oke, Bu Kira berarti kemungkinan ke bahasa Indonesia lebih ke terkait bahasa Indonesia dan teknologi barangkali ya. Oke, Tapi baik. kan masih terkendala KRS juga, Bu. Oh iya, belum ya. Nggak tahu saya tuh bayar bayar semesteran itu kan di menit-menit akhir juga. Mm-mm, Terus kemarin mau ngisi KRS juga di hari terakhir. mm-mm. Nggak bisa, Kak. Ternyata belum terbayar. Saya konfirmasi karena saya nggak Pak. Waktu itu bayarnya bukan pakai yang m-banking, pakainya manual di ATM, Hmm. slipnya hilang. Maksudnya kok kok di sistem belum belum kerekap, belum Oh, ya belum kerekap. Kemarin saya udah sore juga mau cek mutasi di bank udah sorean. Akhirnya memang saya bayar ulang, yang itu nanti saya urus hari Senin untuk bayar ke tahap berikutnya mungkin. Jadi yang KRS-an saya juga belum belum masuk ke situ. oh. Oh iya, nanti Kuliah dicek aja dulu eman-eman nanti soalnya selesai Bu itu. dulu. Eman-eman itu. Iya makanya oh ini ikut dulu aja nanti diselesaikan besok Senin insya Allah gitu. Oh iya, Mm. semoga besok terselesaikan dengan baik. Kalau Ya. yang hibah yang saya ceritakan tadi bukan ke kampus, itu hibahnya ke nasional. Yang tadi itu. Kan lumayan, jadi ini ya, bisa kita coba besok. Barangkali mungkin kalau butuh kira bahasa Indonesia itu mungkin ke dengan Budila misalnya. Kan tetap ketuanya, jadi ketuanya tetap di dosen, kemudian mahasiswa jadi anggota begitu. Ya, baik. Yang selanjutnya Bu siapa? Aku jadi lupa. Nita, Oh iya, Bu Nita. Bagaimana Bu? Ada rancangan pemikiran barangkali? nah itu Bu, masih dipikir-pikirin lagi. Mungkin mau ngambil dari tempat magang kemarin. Kalau misalnya melakukan penelitiannya di kampus gitu boleh tidak, Bu? eh di kampus Misalnya di kayak, mahasiswa. iya, misalnya pada mahasiswa PGSD gitu. Bisa sih. Tergantung nanti judulnya mau ke apa begitu. Jadi memang kalau ke kampus misalnya terkait kalau mahasiswa misalnya terkait misalnya mahasiswanya ini bisa nggak sih bikin bahan ajar untuk anak-anak SD misalnya, berarti kan di mata kuliah pengembangan bahan ajar di mahasiswa PGSD begitu. Berarti tetap menuju apa? Tujuannya ke anak SD gitu ya, Bu ya? Iya, tapi kan masnya itunya guru calon guru SD kan kalau ininya pre-service teacher gitu. Oh iya. Masih bingung sebenarnya. Karena kan juga belum terjun ke sekolahan langsung, jadinya Iya, kan belum menemui permasalahan-permasalahan yang ada di kelas gitu. Jadinya saya nggak apa-apa Bu Nita, bisa jadi ini kok Bu Nita nanti apa namanya kan nggak mesti di SD, bisa di situ juga. Kemudian kan tadi masalahnya tidak mesti pas ada di sekolah dari awalnya, tapi dari mengkaji literatur-literatur. Jadi nanti ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kita lihat ada masalah urgent yang harus diselesaikan di mana, bisa begitu. Jadi kan ada mereview literatur. Jadi setelah dari sana nanti akan diperoleh, oh masalah ini yang perlu kita selesaikan begitu. nah, Kalau makanya Bunita masukannya Bu. barangkali, iya kalau Bunita barangkali minatnya lebih ke apa ini? Mungkin masih belum tahu. Oh belum. Kalau skripsinya kemarin tentang apa Bunita?
Kalau skripsinya kemarin tentang presentasi, Bu. Presentasi untuk anak SMA. Karena kan kemarin ngambil pas di tempat PPL juga sekalian. Oke. Dulu S1-nya dari prodi apa, Bu Nita? PAI, Bu. Oh, PAI. Oke. Ya, Oke, jadi dari PAI ya. kalau misalnya nanti saya ngambil judul yang berkaitan dengan agama gitu, Bu, boleh. Boleh, boleh. Kayak misalnya Pak Agung kemarin tentang pondok pesantren gitu, itu juga bisa ini sih. Tapi tidak harus pondok pesantren, maksudnya tentang tentang pembelajaran agama, bla bla gitu bisa. Misalnya kayak apa ya, di MIS, gitu. Di? Di Madrasah Ibtidaiyah. Oh, bisa juga di madrasah ibtidaiyah gitu juga bisa. Baik, Bu. Oke, nanti masih kita nggak perlu khawatir, Bu Nita. Nanti insya Allah masih tetap bisa. Ini pertemuan pertama ini dua ibu-ibu yang lain belum gabung ini. Iya, Bu. Bu Heni lagi itu ada kegiatan dari Zoom gitu terus. Oh, oke 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 baik. Oke, baik. Ya, barangkali itu untuk pertemuan kita. Jadi kita memang untuk pertemuan pertama tadi saya janjikan ke Prodi adalah sebenarnya mau ngajak ngobrol, sudah ada bayangan. Nanti kalau sudah ada, soalnya gini, harapannya dengan di kuliah ini juga ketemu nama pembimbingnya, karena dengan begitu nanti bisa lebih maksimal. Jadi buat pas di kelas gitu, tapi pembimbingnya juga sudah ini, jadi nggak biar nanti produknya itu sekaligus sudah dengan pembimbingnya gitu, dengan pembimbingan pembimbingnya begitu. Oke, baik. Tapi dua ibu yang lain barangkali mungkin belum, nanti bisa dilanjutkan di grup dulu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah ini, Bu Tugira atau Bu Nita? Mungkin belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Ibu-ibu, barangkali untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan di minggu depan. Ada yang kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.